Nah, sebelum kita ibadah sekolah minggu, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus berkatilah ibadah sekolah minggu kami, agar guru-guru di sekolah minggu mendapatkan kesehatan yang baik Tuhan, dan juga teman-teman sekolah minggu kami juga Tuhan, dan juga kami akan tutup doa sekolah minggu ini dengan mengucapkan haleluya amin Tuhan, haleluya amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat adik Madeline telah membuka kita dalam doa. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tante percaya hari ini adik-adik sudah gak sabar lagi ya memuji Tuhan. Oh, Marcel sudah gak sabar memuji Tuhan. Haleluya. Oh iya. Oh, Marcel tahu gak sih yel-yel kita? Tahu dong. Tahu ya? Iya, tahu. Kalau adik-adik tahu gak yel-yel tepuk Yesus? Kayaknya udah lama ya kita gak yel-yel. Coba dulu. Semua Tante undang bangkit berdiri, yang ada-ada di rumah, kita harus semangat memuji Tuhan ya. Sebelum kita memuji Tuhan, Tante tanya dulu ya, iyel-iyel tepuk Yesus. Masih ingat gak ya? Kira-kira masih ingat gak ya? Haleluya. Tante sebut ya, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Kayaknya nih udah pada lupa Om, sudah 1 tahun gak ketemu sama Tante. Gak bisa bersama-sama, kayaknya udah pada lupa nih Om. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Haleluya. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Yesus di hatiku selalu mantap. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi sudah siap memuji Tuhan, katakan haleluya. 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 Happy ya, happy ya. Tante senang, adik-adik senang, semua senang menjadi anaknya Tuhan Yesus. Haleluya. Siap, katakan happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin kelas lagi ya. Happy ya. Haleluya, saya senang jadi haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku lebih tinggi lagi. Ya. Haleluya, saya senang jadi anak siapa? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Sekali lagi. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Kita adalah laskarnya Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan. Haleluya. Siap, ada semua menegarakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya menembak, tapi siapa kita? Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya
gebrak. Saya tidak menembak si musuh. Sekali lagi, katakan saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus, gebrak. Saya laskan Kristus, gebrak. Saya tidak menembak si musuh, tapi saya laskan Kristus. Tapi saya laskan Kristus. Tapi saya laskan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya. adik-adik. Pasti adik-adik di rumah semangat dalam memuji Tuhan. Pasti, Karena Om dan Om. Tante semangat memuji Tuhan. Haleluya. Walaupun kita berbeda-beda. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Tadi kita sudah bersorak, sudah meninggikan nama Tuhan, dan saatnya kita akan menyembah. Mari ambil sikap dengan untuk kita fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu Bapa Engkau baik. Ya Yesus. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta
adik-adik kita tutup tangan untuk kita berdoa. Terima Tuhan. kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang Bapa yang baik dalam Ya, hidup kami Yesus, terima dan setiap kasih, kehidupan Tuhan. kami mau terus memuji dan memuliakan Ya, nama-Mu. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Adik Tuhan. kami sudah menyembah-Mu, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Pakai Tante akan membawakan firman-Mu dan kami semua bukan hati kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Hanya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tante Pri silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat sore semuanya, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik bukan? Berapa banyak kita diberkati oleh pujian tadi? Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Tuhan itu sangat baik buat kita. Nah, Tante mau sambung ceritanya yang minggu yang lalu ya. Masih ingat ceritanya sampai di mana? Minggu yang lalu ceritanya baru sampai siapa? Yang seorang yang tinggi besar. Tingginya hampir 3 meter, nah, hampir 2 kali Tante mungkin tingginya ya. Kemudian badannya juga besar. Baju perangnya beratnya berapa kilo masih ingat? 57 kilo. Mata tombaknya berapa? 7 kilo berat ya, kita pakai aja. Tapi karena dia badannya besar, cocoklah pakai yang berat-berat. Siapa namanya masih ingat siapa orang Filistin itu? Yang dari Gad? Yo siapa? Iya, Goliat. Siapa namanya? Goliat. Goliat ini ya orang Filistin. Ya dia selalu maju ya, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Sementara di satu bukit orang Israel, bangsa Israel berdiri satu bukit ini. Lalu di satu bukit ini bangsa Filistin. Mereka saling berhadap, di bawahnya itu ada lembah Tarbantin namanya. Minggu yang lalu dikatakan setiap hari ya mereka lihat mengatur barisan, lalu orang Filistin yang bernama Goliat itu maju. Ngapain kamu ngatur-ngatur barisan? Ayo siapa yang berani? 1 lawan 1, aku maju. Siapa yang berani melawan aku? Yang bisa mengalahkan aku maka kami seluruh akan takluk ya, akan menjadi hamba kalian orang Israel. Tapi kalau kalian ya perwakilan kalian yang kalah maka kalian akan jadi anak buah kami. Masih ingat? Nah, Tante sambung adik-adik ya. Nanti tugasnya kan masih ingat ya. Sesuai dengan Goliat yang pakai baju perang ya. Minggu yang lalu Tante sudah kasih tugas, nanti kita akan lihat ya bagaimana teman-teman kita yang sudah mengirim kreasinya yang luar biasa. Nah minggu yang lalu kita lihat tokoh yang bernama Goliat. Hari ini kita akan melihat seorang tokoh lagi ya. Bukan Saul yang ditonjolkan, tapi hari ini Tante mau menampilkan seorang tokoh lawan daripada Goliat. Kalau Goliat tinggi besar, tapi Tante mau kasih ya tokoh hari ini akan disampaikan adalah seorang yang kecil, yang pendek, kecil, imut-imut, masih sangat muda sekali. Namanya siapa? Daud. Ya, siapa namanya? Daud. Nah, adik-adik Tante sambung ya. Masih ingat enggak waktu Nabi Samuel datang ke rumah Daud? Daud kan waktu itu masih di ladang ya. Di padang menjaga menggembalakan kambing sama dombanya. Abang-abangnya yang tinggi-tinggi besar kan, yang waktu itu mau dipilih jadi raja. Masih ingat yang pertama siapa namanya? Eliab yang tinggi besar. Lalu Samuel bilang, nah ini calon raja. Ternyata Tuhan bilang, jangan dilihat luarnya, lihat hati. Aku enggak lihat di bagian luar, aku lihat hatinya kata Tuhan. Bukan itu. Kemudian abang yang kedua yang tinggi besar juga namanya Abinadab. Jadi yang pertama Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga yang besar-besar juga, yang kakak-kakaknya yang besar-besar daripada Daud ya. Namanya Syama yang ketiga.
Jadi Eliab, Abinadab dan Syama itu kakak-kakak Daud yang tinggi-tinggi besar. Jadi karena badan mereka besar, mereka dipilih oleh Raja Saul jadi masuk barisan tentara orang Israel. Mereka pergi berperang juga ya. Mereka ada di barisan bangsa Israel. Nah, Daud itu karena dia masih kecil, imut-imut, bungsu lagi, anak botot, ya anak bungsu. Kerjanya cuman ya jagain kambing, domba cuman beberapa ekor. Nah, satu ketika waktu Daud pulang, bapaknya bilang begini sama Daud ya, bapaknya bernama Isai ya. Bapak Daud namanya Isai. Daud, kamu nanti besok kamu pergi ya lihat kakak-kakakmu itu gimana di medan perang. Ternyata adik-adik, orang Israel itu yang mereka sudah 40 hari berhadapan dengan orang Filistin ya. Ya ingin berperang melawan orang Filistin ya, dan tiap hari waktu pagi, sore orang Filistin yang bernama Goliat itu tiap hari maju ke barisan orang Israel. Ya, karena berhadapan, yang satu di bukit sini, yang satu di bukit sana. Mereka berhadapan, woi, tiap hari teriakin, woi, mana kamu nih, mana pahlawan kamu, ayo maju-maju. Tiap pagi, tiap sore, ya, selalu Goliat yang ngejek-ngejek orang Israel. Sampai berapa hari? 40 hari. Jadi kata bapaknya Daud yang bernama Isai itu, dia bilang, Daud, coba kamu lihat dulu gimana kakak-kakakmu itu. Gimana abang-abangmu itu? Apakah masih hidup? Masih selamatkah? Ya. Oke, Pak. Nah, nanti gini ya. Kamu nanti pergi sekalian kamu bawa sesuatu, bawa bekal untuk siapa? Untuk abang-abangnya. Nah, ini ya dia persiapkan. Ini 10 kilogram gandum, ya. Lalu ini ada 10 roti ya. Nanti kalau sampai di medan perang, di medan pertempuran kau kasih sama abang-abangmu, kasih kakak-kakakmu, kasihan mereka, mungkin kelaparan. Nah terus bapaknya bilang, nah ini ada 10 keju. Wah ada keju juga zaman dulu ya. 10 keju ini kamu kasih sama kepala pasukan 1000. Kamu bilang ini dari bapak. Oke Pak. Lalu ya besok paginya, pagi-pagi Daud dia bersiap-siap. Adik-adik kita melihat ya Daud itu seorang yang baik. Dia kan kerjanya gembala jaga kambing dan domba. Sekarang dia mau pergi, mau lihat abang-abangnya. Lalu kita melihat Daud itu orang yang bertanggung jawab. Sebelum dia tinggalkan ya kambing dombanya walaupun cuma beberapa ekor. Tapi dia titipin dulu sama gembala yang lain, sama temennya, sama penjaga gembala juga. Dia bilang tolong ya, liatin ya dombaku, kambingku. Walaupun cuma berapa ekor, aku mau pergi lihat abang-abangku. Aku mau lihat kakakku, ya aku disuruh bapakku ya. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati? Lalu singkat cerita besok paginya, ya pagi-pagi Daud bangun. Dia taat kepada perintah ayahnya, dia ambil muatan itu. Tadi berapa? 10 kilogram gandum, kemudian ada 10 roti untuk dikasih kakak-kakaknya atau abang-abangnya. Lalu 10 keju untuk siapa tadi? Kepala pasukan 1000. Lalu dimasukkanlah muatan itu, lalu dia pergi. Nah adik-adik, waktu dia pergi sampai di medan perang, tiba-tiba ada suara lagi. Rupanya ada suara yang berkata menghina orang Israel. Ayo mana. Wah waktu Daud lihat, wah alangkah besarnya wong ini. Besarnya hampir 3 meter, mungkin Daudnya sangat kecil sekali. Lalu dia bertanya sama tentara-tentara itu orang Israel. Dia tanya kabar kakaknya. Gimana kakak-kakakku mana ya? Mana abang-abangku? Aku disuruh bapak ya untuk mencari mereka. Apakah mereka selamat atau tidak? Coba tolong tanya gimana. Belum ketemu kakaknya, lalu dia dengar suara, kau lihat lagi menghina orang Israel. Lalu tentara itu bilang, demikianlah akan dilakukan oleh raja kepada orang yang dapat mengalahkan orang Filistin itu.
orang itu akan dikasih harta yang banyak, akan diangkat ya. Kemudian anak perempuannya akan diberikan, lalu keluarganya akan dihapuskan dari segala pajak ya. Dia akan dikasih kekayaan yang sangat besar, kata tentara itu ya, orang yang memberitahukan kepada Daud pada waktu itu. Jadi dia tanya lagi, apa yang akan diberikan oleh raja kalau orang bisa mengalahkan orang sombong itu, orang Filistin. Oh, kata orang itu, harta kekayaan raja akan diberikan ya. Raja akan memberikan kekayaan yang besar kepada orang yang bisa mengalahkan orang yang mencemooh barisan Israel. Kemudian raja akan memberikan anak perempuannya, kemudian keluarganya akan dihapuskan dari pajak. Oh begitu. Nah, tiba-tiba datang kakak-kakaknya. Datang Eliab ya, kemudian Abinadab dan siapa. Lalu mereka marah sama siapa? Daud. Ngapain kau ke sini ya? Ngapain kau ke sini ke medan perang ya? Terus kambing dombamu kau tinggalkan begitu saja. Oh tidak bang, tidak kak. Aku udah titip sama gembala yang lain untuk jaga. Aku nih disuruh bapak untuk lihat kalian. Sudahlah kau balik sana. Disuruh balik karena dia masih kecil. Tapi setelah abang-abangnya pergi, ya Daud nanya lagi sama tentara, apa yang akan dilakukan oleh raja kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat, orang sombong itu. Lalu akhirnya adik-adik tahu enggak? Rupanya sampailah ke telinga Raja Saul pada waktu itu tentang Daud ya, yang nanya-nanya terus. Lalu Raja Saul bilang, panggil dia ke sini. Lalu Daud dipanggil oleh Raja Saul. Waktu Daud bertemu dengan raja, ya, lalu Daud ngomong sama Raja Saul, bilang, Raja Saul begini ya, jangan seorang pun jadi tawar hati ya. Jangan orang jadi tawar hati. Jangan jadi kecil hati karena perkataan orang sombong itu. Aku akan maju melawan orang itu. Daud berani nian ya. Sedangkan Saul mati ketakutan, sembunyi. Tapi Daud bilang, jangan takut, jangan tawar hati raja. Jangan kecil hati raja, aku hambamu ini akan pergi mengalahkan orang sombong itu yang telah menghina nama Tuhan. Lalu Raja Saul lihat Daud dari bawah dia lihat ke atas, dari bawah lihat ke atas. Lalu Raja Saul bilang begini, hei anak muda, mana mungkinlah kau bisa ngalahin, kau tuh kecil, badan kau kecil, gimana kau bisa ngalahin Goliat? Kau tahu enggak, kau masih sangat muda. Orang itu dari masa mudanya itu sudah biasa berperang. Kau tahu apa? Nah Raja Saul bilang, tidak mungkin Daud kau bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud dengan rendah hati ngomong begini, Tuanku Raja, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa, ada beruang yang mengganggu dombaku mau makan, maka aku akan kejar. Aku kejar singa itu, aku kejar beruang itu, aku bunuh dia. Mati tidak kata saya? Matilah, masa tidak mati? Oh mati ya beneran? Iya, kalau misalnya dia mau menyerang aku, singa itu mau menyerang saya, beruang itu menyerang saya, maka aku akan tarik janggut-janggutnya, ku robek dia, ku bunuh dia. Hah? Kata Saul bingung, masa sih? Iya, karena Tuhan yang menolong aku, maka hari ini aku katakan orang yang sombong itu pun akan jadi seperti singa atau seperti beruang, dia akan mati karena dia telah menghina nama Tuhan. Oke, kata siapa? Raja Saul. Kalau begitu sini. Lalu Raja Saul bilang gini, Raja Saul ambil baju perangnya ya. Zaman dulu kalau mau pergi berperang itu harus pakai baju perang sama seperti Goliat. Goliat juga walaupun dia besar dia pakai baju perang ya. Minggu yang lalu tante udah bilang baju perang Goliat 57 kilo, berada?
berat. Kalau kita yang pakai, aduh enggak bisa, berat sekali enggak bisa jalan. Daud ini kecil, dia enggak pakai baju perang seperti Goliat, tapi dia pakai baju perangnya Saul, Raja Saul. Tapi karena dia kecil ya, lalu dia pakai ketopong seperti helm, dia pakai baju perangnya Raja Saul kan lebih besar, lebih tinggi daripada Daud, walaupun Goliat lebih tinggi lagi. Ya, waktu dia sudah dipakaikan baju perang, dia mau jalan. Enggak baca jalan aku, berat nian. Enggak bisa jalan aku, hampir-hampir jatuh dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia lepaskan baju itu. Aku enggak bisa pakai ini, aku enggak bisa jalan. Dilepaskannya bajunya. Nah adik-adik, lalu apa selanjutnya yang dilakukan oleh Daud? Kira-kira apa yang dia lakukannya? Dia mau berperang tapi tidak pakai baju perang. Jadi apa yang dia siapkan? Mau tahu? Minggu depan jawabannya ya. Jadi minggu depan kita akan lihat bagaimana ya apa yang dipersiapkan oleh Daud untuk menghadapi Goliat. Ya, Saul berusaha menolong Daud untuk mengenakan baju perang juga untuk berhadapan dengan Goliat. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Saul itu tidak berhasil. Daud tidak bisa jalan. Gimana dia mau berperang? Jalan saja nggak bisa. Jadi dia lepaskan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Mau tahu? Minggu depan sambungannya kita akan dengar apa yang dipersiapkan oleh Daud. Baju perangnya gimana? Atau senjata apa yang dia siapkan? Minggu depan jawabannya lebih seru lagi. Oke? Jadi adik-adik jangan kemana-mana. Minggu depan nantikan lanjutannya. Oke? Tante akan cerita lebih seru lagi bagaimana Daud akan berhadapan dengan Goliat. Nah hari ini, kalau minggu lalu kita menampilkan tokoh yang bernama Goliat, seorang yang sombong ya. Tuhan tidak mau kita sombong, tapi hari ini kita belajar dari Daud. Apa yang kita pelajari Daud? Daud seorang yang bertanggung jawab. Dia dikasih tanggung jawab apa? Jaga kambing domba. Walaupun cuma beberapa ekor. Tapi ketika dia mau pergi disuruh bapaknya, dibiarkan enggak kambing domba? Tidak, dia titipin sama gembala yang lain untuk dijaga. Artinya dia bertanggung jawab. Kemudian dari Daud hari ini kita belajar apa? Daud anak yang taat. Waktu papanya suruh dia pergi ke medan perang untuk membawa makanan untuk abangnya. Tadi makanannya apa? Gandum, roti sama keju itu untuk kepala pasukan 1000. Disuruh bawa, Daud bilang nggak mau, takut aki aku mati. Tidak, tapi karena bapak yang suruh, Daud lakukan, dia taat. Nah hari ini kita belajar dari Daud. Daud ini seorang yang bertanggung jawab dan dia seorang yang taat. Dia dengar-dengaran kepada perintah orang tuanya. Dan yang ketiga dia membela nama Tuhan. Nah adik-adik bagaimana dengan kita? Kita tanggung jawab enggak? Ada enggak yang dikasih tanggung jawab oleh orang tuanya? Mungkin ada di antara kita tiap hari harus nyuci piring, habis makan atau ditinggalkan begitu saja? Jangan ya. Tapi Daud dia tetap tanggung jawab ya. Atau mungkin ada yang bagiannya nyapu, ngepel, kita harus lakukan karena itu tanggung jawab kita. Kalau disuruh orang tuanya ya, disuruh ngapain orang tuanya, misalnya suruh belajar, harus taat ya. Kita harus taat seperti Daud. Aku enggak mau Ya, disuruh orang tuanya, ayo anak-anak sekolah minggu online. Enggak mau aku mau nonton Upin Ipin. Itu enggak taat. Enggak taat sama orang tua dan tak taat juga sama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari Daud, seorang yang bertanggung jawab. Dikasih tugas lakukan dengan baik. Kemudian kalau disuruh, diperintah harus lakukan dengan taat. Oke? Nah minggu depan kita akan saksikan kelanjutannya bagaimana serunya akhir dari pertarungan Goliat dan Daud ya. Mari kita akan lihat hari ini teman-teman yang sudah mengirim kreasi mereka. Apa itu?
Sekali lagi tepuk tangan. Buat teman-teman kita yang tetap semangat untuk berkarya ya. Yang enggak punya baju perang pun mereka pakai baju, ada yang baju bapaknya, baju tentara. Yang punya baju polisi dipakai, yang enggak punya pakai punya bapaknya, enggak apa-apa, itulah namanya kreatif ya. Minggu depan jangan lupa ada tugas yang Tante kasih buat kalian. Minggu depan tugasnya, Tante enggak suruh kasih baju perang, tidak lagi. Karena Daud hari ini enggak mau pakai baju perang, jadi Tante enggak suruh tugas baju perang. Tapi hari ini Tante tugasnya minta tolong kalian siapkan. Tadi kan Daud disuruh bapaknya bawa gandum, kemudian apa lagi? Roti dan keju. Nah tugas kalian minggu depan, kalian siapkan gandum. Enggak usah 10 kilo, enggak usah, satu-satu aja. Gandum, roti. Kalau Daud disuruh bawa 10 roti, kalian satu aja. Jadi gandum, roti sama keju. Keju untuk kepala pasukan 1000. Jadi ada 3 macam ya. Nanti kalian bawa, enggak usah digambar, bawa aja barangnya. Kalian pegang atau kalian taruh di depan lalu foto sama kalian. Gampang kan? Gandum, roti dan keju. Lalu kita makan roti sama keju, asik. Habis berfoto kalian makanlah roti sama keju di rumah masing-masing. Oke? Jangan lupa ya tugasnya, gampang sekali. Tante tunggu. Dan teman-teman yang belum sempat mengirim jangan lupa ya. Hari Sabtu paling lambat ditunggu. Lewat Sabtu mohon maaf lahir batin. Tidak akan ditayangkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Semua berdiri, sikap doa kita yang baik kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ya seperti Daud kita mau belajar. Dia cinta orang tuanya, dia lakukan dengan tanggung jawab. Kita juga ketika kita cinta sama Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Mari katakan ya Aba, ya
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik buat kami ya Tuhan. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari seorang yang bernama Daud ya Tuhan. Seorang anak yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada orang tuanya. Bahkan seorang anak yang dengar-dengaran kepada perintah ayahnya, orang tuanya. Tuhan, ajar kami juga sebagai anak-anak sekolah minggu untuk bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan oleh orang tua kami. Kami tidak biarkan ya Tuhan, kami tidak telantarkan, tapi setiap tugas yang diberikan orang tua kami mau kerjakan dengan disiplin, dengan tanggung jawab. Dan kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada perintah orang tua, amat terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini kami kembali boleh beribadah walaupun masih ibadah online. Tapi kami mau tetap sungguh-sungguh beribadah. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Apapun bentuk pelayanan yang kami lakukan, kami tahu Tuhan, kami melayani Tuhan, kami beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan akan balas memberkati. Memberkati juga orang-orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu, dalam sekolah mereka berikan kepintaran, kecerdasan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik kasih Tuhan. Bagi yang mau memberi persembahan tetap kumpul di rumah. Kumpulkan di rumah, nanti kalau udah banyak ya boleh titip ke orang tua, ke papa atau ke mama untuk diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada ya. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa minggu yang akan datang. Jangan lupa minggu yang akan datang kita ketemu lagi, pasti lebih seru ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.